Banyak ibu-ibu sekarang jadi konten kreator, perempuan-perempuan menjadi konten kreator. Ini semacam kontroversi ya antara perempuan, konten kreator dan hukum Islam. Bagaimana sih menyikapi ini semua? Ya, fenomena perempuan sebagai konten kreator mengalami lonjakan yang luar biasa seiring dengan kemajuan teknologi digital ini. Namun di sisi lain, dalam konteks hukum Islam klasik, terdapat prinsip-prinsip yang membatasi aktivitas perempuan di ruang publik, ya khususnya dalam hal keluar rumah tanpa izin suami. Jadi persentuhan antara dua realitas ini menimbulkan kontroversi yang perlu dianalisis secara sosiologis misalkan atau teologis dan etis. Jadi fenomena konten kreator ini sungguh meledak sekali. Ribuan perempuan Indonesia kini menjadi YouTuber, TikToker, selebgram, dan streamer. Platform digital menjadi medium aktualisasi diri, ekonomi, dan hiburan. Konten berkisar dari edukatif hingga sensual, dari religi hingga lifestyle. Itu sudah banyak di platform-platform yang sudah sebutkan tadi. Dari aspek sosial, ini seakan-akan menawarkan kemandirian ekonomi, membuka ruang ekspresi dan kreativitas, namun juga mengundang objektivitas dan eksploitasi tubuh perempuan itu sendiri. Secara aspek ekonomi misalkan, ya memang wanita banyak menjadi tulang punggung keluarga saat ini dalam berbagai banyak kasus ya, terutama konten kreator ini. Kemudian tergantung pada algoritma dan popularitas, semakin menjual diri, semakin tinggi modalitas. Inilah dua sisi yang sangat berlawanan tapi saat ini dilakukan. Dalam perspektif hukum Islam klasik, batas gerak perempuan dalam literasi fikih klasik itu bagaimana? Jadi perempuan yang telah menikah wajib meminta izin suami untuk keluar rumah. Ya, berdasarkan hadis dan pendapat fuqaha seperti dalam madhab Hambali dan Syafi'i diterangkan seperti itu. Ia bukan hanya sekedar melarang ya, tujuannya agar apa? Menjaga kehormatan mereka, ketertiban rumah tangga misalkan, dan stabilitas sosial dah. Ya, dalam tafsir tekstual dalil hadis itu perempuan adalah aurat. Apabila ia keluar, setan akan menghiasinya, mendampinginya. Kias atas ketaatan istri sebagai bagian dari struktur keluarga. Namun ada problem-problem kontemporer saat ini, tafsir literal ia bertabrakan dengan kebutuhan perempuan modern untuk bekerja misalkan, untuk mengekspresikan diri dan berdakwah katanya. Pemaksaan tafsir klasik dapat melanggengkan dominasi laki-laki katanya dan membangun potensi perempuan. Itu yang dikeluarkan. Ada dua pertarungan, dua narasi. Ya, dalam narasi tradisional Kak mengatakan bahwa perempuan sebaiknya di rumah saja, peran utamanya sebagai ibu dan istri. Dunia digital rentan fitnah dan membuka jalan kemaksiatan bagi perempuan. Kemudian dalam narasi progresif, Islam mendorong perempuan menuntut ilmu, berperan dalam masyarakat, dan menyuarakan kebenaran. Istri bukan budak suami kata. Ini kan dua yang bertentangan, tapi mitra sejajar kata pemikiran internasional ya. Internet adalah alat nilai, tergantung niat dan konten katanya. Tapi realitasnya sangat ironis. Banyak konten kreator perempuan justru menjual tubuh, suara, dan mimik untuk mendapat caweran, dalam artian mimik muka ya. Perempuan berjilbab pun ikut terjebak algoritma performatif ini.
Ekonomi digital mengaburkan batas antara produktivitas dan eksploitasi. Laki-laki menjadi penonton pasif tetapi juga pelaku pasar. Ini sangat ironis sekali. Jadi kesimpulannya kawan-kawan, perempuan menjadi konten kreator adalah realitas yang tak bisa dihindari. Tapi jika dibiarkan tanpa bingkai etika dan hukum yang adil, fenomena ini bisa menjelma menjadi ladang eksploitasi tubuh dan kehormatan wanita. Nah, jadi dalam hukum Islam yang rigid itu perlu dikaji ulang konteksnya, bukan dilenyapkan. Tafsir harus bersifat adil dan gender dengan tetap menjaga maqasid syariah, kehormatan akal, harta, dan jiwa. Namun pertanyaan besarnya kali ini, apakah dunia digital membebaskan perempuan atau justru membungkusnya kembali dalam belenggu yang lebih halus dan menguntungkan kapitalisme. Jadi kita sebagai orang tua, misalkan seorang suami ataupun seorang istri, wajiblah berpikir seperti itu. Islam itu melarang seorang istri untuk keluar, itu adalah sebuah kias. Misalkan dilarang, memang tidak keluar rumah, tapi saat ini mereka itu bebas berselancar di media sosial, tidak tidak keluar rumah, jarang keluar rumah kata orang, baik kata orang, tapi di media sosial dia mengumbar aurat, menjual tubuh dan semacamnya. Ya, itu fenomena yang saat ini sedang terjadi pada masyarakat kita. Bagaimana kita menyikapi sebagai umat Islam seperti itu. Demikian dulu akhirnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.